Bisa, oh ya. Oke ya, jadi pengertian data, ini ya. Nah, data ini bisa menjadi informasi ya, bisa bisa dan lain-lain, sehingga bisa, apa namanya, menjadi satu proses tertentu, gitu ya, sehingga gampang dipahaminya, ya. Nah, saya balik lagi ke yang awal tadi bahwa, nilai suatu objek atau fakta yang dinyatakan dengan angka, maksudnya apa sih? Gitu ya. Nah gini, kalau kita bicara misalkan tentang, apa namanya ya, faktanya misalkan, eee, proses pembelajaran proses, pendapat atau tanggapan mahasiswa Poltek SS tentang pembelajaran daring, sangat setuju, setuju, misalkan netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, itu pernyataan atau tanggapan seseorang gitu ya. Nah, kita angkakan, diangkakannya tadi menggunakan kalau sangat setuju biasanya kita angkakan dengan angka 5 misalkan, setuju angka 4 misalkan, netral angka 3 misalkan gitu ya. Nah, itu jadi ada proses transformasi dari fakta, dari benda, dari peristiwa ke dalam suatu angka. Misalkan saya nanya ke Nabil, Nabil, saya nanya Nabil, Nabil bisa dengar suara saya Nabil? Muhammad Nabil, 178. Apa? Oke. Nabil misalkan saya bilang ke Nabil, Nabil sehari makan berapa kali? Sehari 2 kali, Pak. 2 kali? 2 sampai 3 kali, Pak. 2 atau 3 kali gitu. Ya. Oke gitu ya Nabil ya. Kalau makannya 5 kali, sering atau biasa aja? Eh, Biasa aja, Pak. Oke. Kalau makannya 4 kali, sering atau biasa aja? Biasa aja. Kalau makannya 3 kali, biasa aja atau sering? Sering, Pak. Sering. Oh 3 kali sering, tapi kalau 5 biasa aja. Kumaha itu? Nah itu nggak apa-apa deh. Ada contoh kontradiktif kan kalau 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 5 kali seharusnya lebih besar dari 3 kali ya? Ya nggak? Iya atau iya? Ya, betul. Oh, oh. Kenapa tuh biasa aja? Berarti Nabil makannya bukan 3 kali ya tuh. 5 kali biasa aja gitu ya. Itu ya. Artinya gini, eh, misalkan saya nanya deh ke ke Umrah. Umrah suka olahraga nggak? Suka, Pak. Berapa kali dalam seminggu? 2 kali. Hah? 2 kali. 2 kali. 2 kali itu sering atau biasa aja? Atau normal? Normal aja, tergantung waktunya juga. Normal aja. Oke, kalau 3 kali? Jarang sih, Pak. Oh, Soalnya 3 kali. kan Sabtu Minggu doang biasanya. Tiga kali jarang, 2 kali normal. Kumaha itu? 5 kali setiap hari itu sering atau biasa aja? Biasa aja. Oh, jadi kalau seminggu 2 kali normal. Kalau setiap hari itu biasa aja. Nah, hati-hati ya nanti pada saat Anda menentukan ukuran yang tadinya sering, yang tadinya biasa aja, yang normal, disesuaikan dengan angkanya. Kalau sering itu pasti lebih besar daripada kadang-kadang. Ya. Kalau misalkan sering itu pasti lebih besar dari biasa saja. Artinya luar biasa, gitu ya Nabil atau Umrah. Contohnya seperti itu. Atau misalkan sangat setuju pasti lebih besar dari setuju. Tapi angkanya berapa kan kita nggak tahu, bedanya di mana. Oh sangat setuju ke setuju, misalkan jaraknya 5 kilometer. Nggak mungkin, nggak tahu kan. Emang ada jaraknya sangat setuju sama setuju misal. Atau misalkan sangat baik dengan baik misalkan. Kalau orang sering ngasih sering ngasih sesuatu ke kita misalkan. Oh dia mah baik. Terus tiba-tiba nggak pernah ngasih. Oh dia mah tidak baik. Terus dia ngasih lagi tiap hari. Oh dia sangat baik. Kan nggak ada ukurannya. Apakah karena dia ngasih tiap hari dia disebutkan sangat baik, atau sudah lama dia nggak ngasih dikatakan tidak baik, kan nggak tahu. Nah, Anda nanti sebagai calon pekerja sosial, tentunya juga harus memahami
ukuran-ukuran atau fakta-fakta tadi yang selanjutnya akan kita transformasikan ke dalam angka. Buat apa kita transformasikan? Buat proses uji statistik. Buat apa uji statistik? Untuk menentukan keputusan treatment apa yang paling tepat bagi beneficiaries kita atau klien kita. Ya. Jadi saya ingin bahwa teman-teman semua juga harus tahu bahwa kita belajar statistik ya tentunya akan kita pakai nanti pada saat kita berhadapan dengan klien atau dengan beneficiaries, gitu ya. Jangan sampai lupa. Oke, nah balik lagi saya mengulangi bahwa ada dua nih yang saya bilang proses transformasi barusan, ya. Ini ada catatan saya. Oh, jaringan kurang stabil, agil. Oke ya. Ada dua, kuantitatif dan kualitatif. Nah, kualitatifnya yang saya bilang tadi, Umrah sering olahraga nggak? Nabil sehari makan berapa sering atau biasa saja atau normal? Angkanya tadi 3 kali, 5 kali, seminggu 2 kali, itu angkanya. Tapi kualitasnya, quality that I have asked to all of you is all about tadi yang pertama, sangat baik, baik. Nah, nanti kita coba transformasikan, ya. Nah, data statistik itu merupakan data pasti kuantitatif. Jadi apapun itu kita angkakan semuanya, ya. Tinggi badan, misalkan data penduduk, data ODGJ, data ODMK, misalkan atau penerima bantuan PKH, misalkan, ya seperti itu. Atau misalkan ranking bagi masyarakat yang ada tingkat desa tangguh bencana misalkan karena ada proses empowerment atau pemberdayaan di wilayah tersebut misalkan. Ya, jadi teman-teman Pexos menggunakan asset based community development misalkan membangun secara bersama di daerah sehingga masyarakat di sana menjadi tangguh misalkan. Ya. Itu contohnya seperti itu. Oke, sampai situ ada yang mau nanya, silahkan. Ada yang mau nanya? Silakan. Bapak Ratu izin bertanya, Pak. Boleh, silahkan. Ya, Bapak sebelumnya maaf ini 2 device karena yang di laptop audionya sedang rusak. Nah, di sini tadi kan kita membahas tentang ini ya, Pak. Raise hand, siapa biar ketahuan sama Lala kalau nggak sama Ratu. Oh, Ratu nih yang nanya. Oke, Ratu silakan. Ya, Bapak. Ya. Nah, jadi seperti ini, Pak. Tadi kan semisal kita mencari data umrah misalnya suka coklat atau tidak, ini kan pasti nanti di tabel berikutnya ada kolom sangat suka, tidak suka, sangat-sangat tidak suka. Iya kan Pak, seperti itu. Nah, maksud Ratu di sini, apakah ada ketentuan sendiri terutama dalam ilmu statistika seperti ini Pak, menentukan tabel seperti itu? Maksudnya tuh kolom itu ada batasan-batasan berapa kolom untuk memuat pernyataan seperti itu Pak. Setuju, sangat setuju. Ada. Terima kasih Bapak. Oke, ada. Tapi nanti kita pelajarinya ya. Kita ke pemahaman. Bagus Ratu pertanyaan, tapi nanti kita akan bahas ya. Iya, Pak. Siapa? Arvia mau nanya barusan ngacung? Oh, enggak. Mau ditanya? Mau? Saya lanjut dulu ya. Oke. Nah, data ini ya macam-macam. Ada data yang continue, ada yang datanya statistik. Saya tadi di contoh itu tidak menyebutkan berapa berat badan Anda, saya nggak menyebutkan karena berat badan itu sensitif bagi saudari-saudari kita yang mahasiswi ya. Bagi saya juga, bagi semuanya lah. Ditanya berat badan, ditanya tingkat pendapatan, biasanya suka pada gitu semua kan biasanya ya. Ditanya umur biasanya kayak gitu ya. Agak berat ya, tapi apapun itu nanti Anda akan dihadapkan kan pasti kita berhadapan dengan subjek Pexos itu ya individu, ya keluarga, ya kelompok, ya masyarakat, ya kelembagaan pasti dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Nah tentunya nanti akan ada nih bagaimana cara saya nggak tahu apakah di teman-teman nanti belajar tentang tentang instrumen penelitian atau instrumen untuk di lab segala macam. Itu nanti mungkin siapa yang Bu Rini kalau nggak salah atau siapa yang pegang di lab saya nggak tahu.
Tapi rasanya juga Anda akan dapat di metode pendekatan atau di metode penelitiannya ya. Nah, kalau kita bicara data diskrit, itu ada ukurannya. Misalkan berat badan 60,3, tinggi badan 106 sekian, 17 sekian, 18 sekian, gitu ya. Tapi kalau data diskrit, nggak mungkin jadi pecahan. Ya, misalkan jumlah mahasiswa Poltek Yesus angkatan 2021 72,5, nggak mungkin. Pasti 79, 80, pasti bulat. Iya atau iya? Iya, Endang, itu Endang? Iya, Bapak. Iya, Bapak, asik. Kedengeran suaranya Endang sekarang? Terdengar baik, Pak. Oke ya. Nah, ini selanjutnya. Yang Ratu tanyakan barusan. Pak, ada ketentuannya nggak sih untuk menentukan sangat suka, biasa saja, tidak suka, sangat tidak suka, misal? Bisa. Oh, sorry. Ada ketentuannya. Ya cuma nanti. Ya cuma kita akan pilih dulu. Kalau misalkan sangat suka sampai kepada sangat tidak suka itu ini ada di kelompok yang mana nih? Saya mau nanya ke siapa? Ada yang mau raise hand nggak? Kalau saya nanya tadi sangat setuju sampai sangat tidak setuju atau sangat suka sampai sangat tidak suka, kira-kira dari keempat cara penyusunan angka ini masuk ke kelompok yang mana? Ada yang tahu nggak? Saya, Pak. Raise hand dong. Kalau si Arfian, tolong ya dicatat ya, Lala. Kenapa Arfian? Arfian? Data yang misalnya setuju, sangat tidak setuju itu masuk di ordinal, Pak, karena berurutan atau Oke, keren. Masuk di data ordinal. Sangat setuju ke setuju ada jaraknya. Cuma kita nggak tahu satuannya berapa. Yang jelas pasti sangat setuju, pasti lebih dibandingkan dengan setuju. Yang setuju pasti lebih dibandingkan dengan yang netral. Gitu ya, Nur Amelia Putri. Gitu ya. Iya, Pak. Nah, gitu ya. Jadi saya tunjuk satu-satu nanti sambil di absen soalnya. Itu ya. Nah, data ordinal. Nah, sekarang balik lagi ke sini. Data nominal. Tadi saya ngasih contoh di Anda di Google Form itu by gender berapa orang jumlah mahasiswa menurut jenis kelamin. Nah, ini contohnya laki-laki dan perempuan. Yang barusan Anda isi, yang barusan. Yang biru laki-laki, yang merah perempuan, kan gitu. Kalau dihitung satu-satu, dihitung di kelas kan pusing. Tapi kalau pakai Google Form, udah ketahuan. Contoh praktik atau penggunaan. Ingin mengetahui berapa persen mahasiswa Poltek Yesus angkatan 2001 berdasarkan gender. Contohnya yang tadi, dari 2 kelas maksudnya gitu ya. Ini kan juga kita pakai untuk yang lainnya. Atau contoh yang kedua, misalkan data statistik yang disusun menurut angkanya. Kalau tadi saya menurut posisi anak itu data apa tuh? Ada yang tahu nggak? Raise hand. Ada tadi kan? Posisi anak keberapa? Kalau yang mau jawab, silahkan. Nggak ada? Bisa menjawab, Bapak. Oke, yang mana lah? Data ordinal bukan? Oke, data dapat juga kamu berarti. Makasih lah, udah bisa menjawab. Ya, itu. Nah, sekarang kalau kita bicara terkait dengan data yang berikutnya, yang data interval, terdapat jarak yang sama gitu ya di antara fakta atau hal yang akan kita teliti. Nah, ini nyambung nanti ke yang Ratu bilang tadi. Kalau di dalam kualitatifnya sih sangat suka ke suka. Ada perbedaan, ada ranking. Nah, itu ada 5 ukuran misalkan. Sangat suka, suka, biasa saja, kemudian tidak suka. Nah, kalau kita berhitung di angka itu udah jadi angka 100,
Nah, kita ingin membagi 5, harus dibagi 5 kan berarti kan? Sangat suka, suka, netral, tidak suka, sangat tidak suka. Biar adil, berarti Ratu tadi membagi 100 tadi menjadi angka 5, dibagi dengan 5. Berarti jaraknya adalah masing-masing 20. Kan biar adil. Ya. Nah, itu yang namanya contoh data interval. Ya. Jadi ada proses nih, proses transformasi dari yang tadinya kategorikal atau kualitas gitu ya, diangkakan. Nah, biar adil jadi 5 tadi karena ada 5 parameter gitu ya. Oke ya. Itu ya. Kemudian selanjutnya data rasio. Nah, ini sering kita pakai. Ruth, gimana kabarnya di sana di Sumatera? Iya, Pak. Ruth, gimana? Aman? Aman, Pak. Di Mojokerto saya, Pak. Oh, saya kira di sana ya, Ruth. Aku lupa, Ruth. Ruth, saya mau nanya, kalau 1 itu berapa kalinya 2 sih? Apa, Pak? Angka 1 itu berapa kalinya angka 2? Satu itu berapa kalinya angka 2? Pada bingung ya, Amalia juga bingung, apaan tuh Pak Ari ngomongnya gitu ya. 1 itu berapa kalinya angka 2? Siapa yang tahu? Setengah mungkin, Pak. Oh, siapa yang jawab barusan? Saya, Pak. Ya, saya itu siapa? Resen. Anis Kustaina. Nah, itu tolong dicatat ya, Lala atau Ratu ya. Ya, setengahnya gitu. 1 itu setengahnya dari angka 2. Setengahnya dari 2. Kalau 2, berapa kalinya 1? 2, berapa kalinya 1? Saya izin menjawab, Pak. Siapa barusan? Saya, Pak. Silakan jawab. 2. 2 kalinya, ya. Pertanyaan logika itu Amalia harus tahu dong. Ya, nggak boleh nggak. Ya. Oke. Amalia, saya nanya ke dirimu kalau gitu. 5 berapa kalinya 10? Setengahnya, Pak. Nah, sudah mulai paham sekarang. Bagus. Nah, ya. Udah, makasih. Itu ya. Jadi caranya seperti itu. Jadi ada juga logikanya kita belajar di sini ya. Nah, saya lanjut. Nah, ini yang akan kita pakai untuk pertemuan minggu depan. Nah, kita akan, kan data itu harus kita susun nantinya. Ya. Ada data tunggal dan data kelompok. Data kelompok tuh ya tadi diurutkan ke dalam rentang tertentu, dalam interval tertentu gitu ya. 80, 4, ya, nanti macam-macam lah. Nah, ada juga yang digunakan yang dikelompokkan berdasarkan bagaimana waktu pengumpulannya. Data seketika, data instan gitu ya. Atau misalkan ngambil, Anda ingin melihat misalkan dalam satu riset pekerjaan sosial, ingin melihat motivasi pembelajaran daring misalkan berdasarkan gender, misalkan gendernya laki-laki dan perempuan ya, motivasinya misalkan sangat termotivasi, nah itu data instan yang di cross. Jadi yang ini kita sangat motivasi dan lain-lain, yang ini laki-laki dan perempuan, yang paling banyak yang mana, itu nanti terkait dengan analisis data sosial. Nah, saya dahului dari sekarang, biar juga Anda paham. Kita akan belajar ke sana nantinya ya. Nah, kalau kita bicara data yang berikutnya, berdasarkan waktu, kalau saya agak jauh gini, masih kedengeran suara saya? Saya udah masih jelas nggak, Lala? Jelas, Pak. Jelas ya, oke. Nah, data time series. Misalkan Anda ingin melihat bagaimana treatment kepada anak autis misalkan. Selama 2 bulan, Anda menggunakan pedoman tertentu, Anda, hari ini seperti ini, hari kedua, hari ketiga,
benar, hari keempat jadi lagi, hari kelima aneh lagi, ke-7, ke-8, ke-9 normal lagi misalnya. Ya. Nah, itu datanya data time series biasanya. Nah, teman-teman Pexos harus tahu seperti ini. Ya. Oke, sampai situ ada yang ingin Anda tanyakan? Belum? Belum ya? Sebentar, saya akan ganti share-nya dulu nih, nggak enak saya desainnya. Sebentar ya. Sebentar ya, Amalia, bentar. Ini sudah 80 sekian ya. Bentar. Amalia, barusan mau nanya apa? Amalia, silakan. Terkait yang tadi Google Form yang Bapak buat tadi, Pak, ketika ada pertanyaan di apa namanya urutan anak tadi, Pak, tadi saya tuh sempat lama di situ karena di situ ada pilihan anak ketiga dan bungsu, dan saya merupakan anak bungsu dan anak ketiga. Nah, itu kan kalau secara bentuknya itu kan yang bungsu dan sulung itu lebih ke arah nominal ya, Pak ya. Kemudian kemudian yang 1 sampai 3 itu lebih ke ada urutan. Nah, itu kalau misalnya nanti apa namanya disajikan datanya seperti itu, Pak, apakah nanti jadinya misalnya saya itu lebih ke anak ketiga atau anak tunggal disendirikan atau dijadikan satu seperti itu, Pak? Oh, keren pertanyaannya nih. Ini pertanyaan Amalia itu kelas apa? A atau B? Saya kelas B, Pak. Kelas B, tolong Ratu dicatat juga ya, dapat tambahan dari pertanyaan barusan. Siap, Bapak. Oke, seperti yang Arfian kemarin bilang, tingkat pendidikan SD, SMP, SMA sampai pendidikan tinggi misalnya, bisa nominal, bisa ordinal, tergantung penggunaan. Nah, contoh yang Amalia tanyakan barusan adalah benar. Saya sengaja tadi anak pertama, anak kedua, anak tengah, ngarang segala macam gitu ya, sengaja campur baur antara data nominal dengan data ordinal sebetulnya, tapi lebih condong ke data ordinal yang saya berikan tadi. Nah, artinya kalau buat Anda saja jadi bingung buat Amalia, bagaimana untuk klien? Artinya harus bisa dipahami gitu ya, Amalia ya. Saya sengaja memberikan contoh yang agak berbeda dengan yang lainnya. Jadi jangan sampai sumber data Anda, kalau Anda memberikan pertanyaan, jangan sampai klien Anda itu bingung. Gitu ya, Amalia. Jadi terlepas dari anak ketiga atau dari anak bungsu gitu ya, kan posisinya sama misalkan Amalia, yang nggak jadi masalah juga. Sengaja kok saya kayak gitu. Amalia, bisa bisa jelas penjelasan saya? Bisa, Pak. Terima kasih. Nah, sama-sama. Saya lanjut lagi ya. Nah, ini recap dari semuanya nih, recap. Ada data kualitatif, ada data kuantitatif, recapnya gitu ya. Kalau kualitatif, jelas tadi yang nominal ya, warna, agama dan lain-lain gitu kan. Tingkat pendidikan tuh bisa di sini, bisa juga di mana? Di data diskrit misalkan kayak gitu ya, Arfian ya. Kalau yang kemarin kita bilang ya. Tapi yang jelas, nah data kualitatif ini tidak hanya kualitatif, ada juga nama lainnya, data dikotomus, data kategorikal, namanya kategori, ya macam-macam. Tapi kalau di saya sebutnya data kualitatif. Nah kalau data kuantitatif, ada yang hasil menghitung, ada yang hasil mengukur. Ya,
Kalau yang hasil mengukur, berarti itu yang data kontinu. Yang hasil menghitung, berarti itu yang data discrete. Ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, kalau tadi berdasarkan berdasarkan jenisnya, sekarang berdasarkan sumbernya. Bagaimana cara kita mengambil data gitu ya kepada sumber datanya. Kalau kita nanya langsung berarti dengan menggunakan wawancara berarti namanya data primer. Pak, itu kok wawancara tidak langsung kok ada data primernya juga? Iya, kan kita buat daftar pertanyaannya. Mereka suruh ngisi atau Anda minta bantuan teman Anda suruh ngisi. Gitu. Makanya ada pengisian kuesioner. Ya, seperti itu. Pak, gimana kalau by phone itu langsung atau tidak langsung? Karena kan sekarang lagi pandemi. Langsung lah. Ya, nggak mungkin. Oh, tidak langsung, Pak. Kan tidak bertatap muka. Ya, silakan lah. Anda menggunakan argumen seperti apa, yang jelas Anda melakukan interaksi dan komunikasi. Hanya menggunakan media. Ya, medianya telepon misalkan. Medianya Zoom misalkan saya dengan Anda. Ini kan langsung juga. Tapi menggunakan media. Gitu. Tapi bukan, Pak, itu kan kita nggak ketemu langsung secara fisik. Gitu. Ya, silakanlah. Boleh berbeda pendapat. Kan ilmu itu kebenarannya relatif. Gitu ya. Silakan Anda bisa menyimpulkannya seperti apa. Saya tidak akan terlepas dari benar dan salah. Tapi pemahaman terkait dengan ini semua ya seperti yang saya bilang barusan. Ya. Nah, data sekunder. Data ini sudah diolah oleh lembaga tertentu. Oleh misalkan Depsos, diolah oleh dinas sosial misalkan, diolah oleh misalkan lembaga-lembaga pelayanan sosial misalkan. Itu data sekunder. Sampai situ ada yang mau nanya? Bapak izin bertanya, Bapak. Silakan. Bapak izin bertanya. Ya, silakan, langsung. Mas, saya ingin bertanya mengenai data urutan waktu atau time series data. Tadi kan, apakah ada perbedaan dalam pengambilan data yang diambil dalam periode tertentu dengan pengambilan data yang kontinu atau secara berkala, Bapak? Oke. Udah. Terus ada lagi? Atau saya jawab dulu ya. Contohnya gini. Kalau misalkan langsung ke penggunaan angka yang sekarang terjadi. Ya, misalkan contohnya sekarang. Anda sekarang mengumpulkan data misalkan menggunakan teori reinforcement misalkan tentang teori kenakalan remaja ya. Tentang perilaku membolos anak-anak. Kalau saat daring bisa terkontrol nggak? Bisa nggak? Bolos atau tidaknya? Ya. Bisa. Gitu ya. Tapi kalau misalkan pada saat offline, pencarian data berkalanya selama 3 bulan aja bisa, atau selama 1 bulan aja. Tiap hari. Ketahuan nggak di sekolah? Ketahuan ya? Iya, Nah, Pak. ada perbedaan. Gitu ya? Oke? Contoh ekstrimnya seperti itu. Nanti contoh-contoh yang lainnya kita bahas di contoh yang lain. Jelaskah? Jelas, Bapak. Oke, ada lagi? Terima kasih. Ada lagi yang raise? Berarti izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Nah, tadi kan kita membahas tentang data primer ya, Pak. Nah, data primer ada wawancara langsung, tidak langsung, dan pengisian kuesioner. Di sini ada 3 pilihan, Pak. Maksud atau izin bertanya, apakah kita hanya boleh memilih salah satu cara pendataan seperti itu, Pak, wawancara langsung saja. Apakah boleh wawancara langsung? Misalnya nih, Pak, kita akan meneliti satu kelas isinya 30 orang. 15 cara wawancara langsung, 15 cara pengisian. Boleh. Terima kasih, Bapak. Asal alatnya sama gitu ya. Pertanyaannya sama gitu. Boleh. Bagus. Siap. Ada lagi? Josika Izin bertanya? bertanya, Pak. Oke, silakan.
Mohon maaf sebelumnya Pak, saya off cam karena jaringan susah di sini Pak. Susah? Jangan. Oh, jangan. Susah? Susah itu jaraknya berapa dengan yang tidak susah? Ya, Ya apapun. itu Pak, Silakan. makanya dihitungnya susah Pak. Silakan. Silakan. Mau nanya apa? Izin bertanya Pak. Namanya sebut sama teman. Untuk data sekunder ini Pak, apakah bisa dipercaya Pak? Soalnya kan lembaga-lembaga itu biasanya mengambil datanya hanya sampel Pak. Misalkan di antara 1 juta penduduk hanya 100 atau 1.000 orang aja yang disurvei gitu Pak. Apakah bisa dipercaya data sekunder yang dari lembaga-lembaga ini Pak? Oke, bagus pertanyaannya ya. Teman-teman mahasiswa kayaknya mendalami pada saat kemarin ngikutin kan Pilpres, udah dapat jatah nggak kalian milih? Sudah Bapak. Pemilihan presiden atau pemilihan gubernur. Penduduk Indonesia ada 260 juta sekian gitu ya. Atau misalkan pemilihan gubernur di Jawa Barat atau di Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan siapa gitu ya. Jawa Barat, Ridwan Kamil dan siapa. Itu ada lembaga-lembaga yang melakukan proses sampel. Saya lupa, saya ada contohnya di sini sebetulnya. Cuma saya PowerPoint-nya yang mana saya lupa. Nanti saya kasih ke Anda ya. Ternyata kan kalau penduduk Indonesia 260 juta, lembaga survei menyebutkan ya Presiden A dapat sekian, Presiden B dapat suara sekian. Bedanya cuma sekitar 2-3% ya. Nggak jauh, ya nggak? Atau misalkan pemilihan gubernur di Jawa Barat, Jawa Tengah. Ganjar dengan yang kedua, yang ketiga, bedanya paling di bawah 5%. Iya nggak? Artinya sampel itu bisa dipercaya nggak kata Anda? Bisa nggak? Kalau misalkan hanya sedikit bedanya. Bisa dong. Ya nggak? Artinya tidak jauh kan? Kalau misalkan Anda mewawancarai 260 juta, katakanlah untuk pemilihan gubernur, atau presiden, duitnya habis ya, waktunya nggak cukup ya. Kalau quick count misalkan, dengan jangka waktu sekian, sebulan atau ya langsung gitu ya, quick count langsung malamnya jadi, ternyata benar si A jadi presiden, benar si B jadi gubernur. Ada yang meleset nggak dari sampel yang diambil oleh lembaga-lembaga survei? Kayaknya enggak deh, semuanya benar semua. Ya, tapi ada yang selisihnya 5%, ada yang 3%, ada yang selisihnya 1%, salahnya tuh. Tapi semua ke sana. Jadi maksudnya selisih 1% tuh mereka benar 99% yakin gitu. Ya, artinya dengan metode sampel tertentu atau sampling tertentu, jika kita benar, tentunya hasil itu tidak juga mengecewakan. Sehingga sehingga saya bisa menyatakan bahwa lembaga-lembaga yang mempunyai kredibilitas, mereka kan akuntabel, tampil di TV segala macam. Bisa dipercaya kalau gitu datanya. BPS juga bisa dipercaya. Contohnya misalkan Anda mengambil kecamatan dalam angka. Kalau salah itu BPS yang kena tuh sama pemerintah pusat. Bank Indonesia misalkan menyatakan kurs segala macam gini segala macam tingkat rupiah. Kalau salah misalnya menentukan tingkat bunga misalkan, Bank Indonesia kan yang ditegur sama semua kan gitu ya. Artinya dengan menggunakan sampel tertentu bisa dipercaya. Asal tadi samplingnya tepat. Sampling yang tepat itu harus merepresentasi dari seluruh subjek riset atau unit of analysis. Itu yang bisa saya kasih penjelasan. Jelas? Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Oke, sama-sama. Ada lagi? Bapak izin bertanya. Oke, silahkan. Nama biar juga ketahuan sama temennya. Mohon maaf Pak, sebelumnya izin off cam. Di sini kan di data primer itu ada
pengisian kuesioner. Nah, di dalam pengisian kuesioner ini kan terdapat pengisian kuesioner secara tertutup dan pengisian kuesioner secara terbuka. Di sini saya masih bingung, Pak, kalau pengisian kuesioner secara terbuka itu membuat datanya seperti apa ya, Pak? Apakah disimpulkan terlebih dahulu atau bagaimana seperti itu, Pak? Terima kasih. Sama. Ini sebetulnya bukan di ranah statistik, tapi saya coba baca ya. Yang tertutup itu adalah close-ended question. Yang itu namanya open-ended question. Lebih mudah menggunakan yang close-ended, yang memberikan pilihan kepada sumber data. Nah, jawaban Anda udah benar tadi. Pak, kalau yang terbuka gimana? Kita ringkas dulu, dikelompokkan ke yang mana? Iya, diringkas dulu. Dan itu akan makan waktu yang cukup lama. Jelas? Iya, jelas. Baik, terima kasih, Pak. Sama-sama. Masih adakah? Atau bisa saya lanjutkan? Saya izin bertanya, Bapak. Boleh, silahkan. Bapak izin bertanya, kan di dalam data primer itu ada pengisian kuesioner ya, Pak. Nah, di dalam data primer itu ada pengisian kuesioner. Nah, yang saya tanyakan, responden yang efektif itu harus berapa orang ya Pak, agar kita mendapat data yang konkret, dan apabila respondennya kurang dari minimal, apakah kita bisa menggunakan data itu atau kita harus ganti ke data yang lain seperti kayak wawancara tidak langsung atau wawancara langsung? Terima kasih Bapak. Sama. Ini pertanyaan bukan pertanyaan statistik, pertanyaan metode penelitian. Tapi nggak apa-apa lah. Untung saya bisa ya jawabnya. Oke. Yang pertama, kalau kita bicara tentang kecukupan sumber data gitu ya, responden. Kan gini, kalau nanti Anda melakukan penelitian, ada yang namanya penelitian kualitatif dan kuantitatif. Ya, contohnya ada dua. Kalau kita bicara kualitatif, berarti kita wawancara menggunakan pedoman wawancara. Direkam, tadi yang pertanyaan tadi. Kita kelompokkan, oh jawabannya ke sini. Direkam agak lama 2 jam, kita dengerin, dibuat transkripnya segala macam. Masih habis waktu. Yang kedua adalah pendekatan kuantitatif. Pak, responden berapa yang paling tepat, jumlahnya berapa sih? Gitu, ya. Kalau saya punya pendapat, ini berbeda sama pendapat yang lain. Mau 8, mau 10, mau 15, atau mau 30, atau mau 100, 200, nah, bisa aja semuanya menggunakan kuantitas. Dasarnya apa sih, Pak? Kok bisa menggunakan 8, padahal di buku-buku statistik itu jumlah sampel kecil itu minimal 30 katanya. Kalau Anda baca gitu ya, sampelnya 30, N-nya 30. Kok Bapak bisa sih di bawah 20? Gitu ya. Nah, kalau yang di bawah 30, nanti setelah UTS kita pelajari, kenapa sampel kuantitatif bisa di bawah 30. Kenapa sekarang N-nya harus 30 minimal kalau lihat sampel representatif? Ada satu statistik, cuma saya nggak kasih ke Anda. Namanya Central Limit Theorem. Central Limit Theorem itu adalah teorema yang menyebutkan bahwa data itu akan terpusat pada satu rata-ratanya jika N-nya hanya 30, berjumlah 30. Jadi sebarannya normal. Ya, itu yang akan kita pelajari dari ya sekarang sampai ke depannya. Ya. Jadi N yang paling kecil kalau untuk data-data yang sekarang nih, saya menyebutnya 30 ke Anda minimalnya. Patokannya teorinya adalah Central Limit Theorem. Ya. Jadi yang menyebutkan bahwa Central Limit Theorem itu, saya ulangi lagi, sebagai satu teorema yang menyebutkan, dari beberapa riset disebutkan, jika N-nya 30 untuk keperluan wawancara, gitu, itu akan mendekati satu sebaran data yang normal. Gitu. Nah, binatang apa itu normal, tidak normal, nanti ya, tadi juga saya belum menjelaskan, misalkan yang kuantitatif 5%, 3%, 1%, belum. Pak, kenapa Pak? Saya nggak yakin 100% terkait dengan kepercayaan data tadi. Nanti kita bahas bareng-bareng. Tapi sementara yang bisa saya jawab, oh satu lagi. Kenapa sih disebut responden? Kenapa sih disebut informan? Gitu ya. Kan informan itu berdasarkan dari info yang akan kita cari, infonya gitu.
Tapi kalau responden, respon dari sumber data. Responnya gimana? Sangat setuju, sangat tidak setuju, dan lain-lain. Sangat baik, tidak baik, dan lain-lain. Jadi kata-kata responden itu dari respon sebetulnya. Bagaimana si sumber data kita merespon apa yang kita ingin kita gali, ya. Jadi responden, ada respon gitu, responden gitu aja dari kata dasarnya. Oke ya, masih ada atau bisa Saya saya? ingin bertanya, Pak. Oh boleh, silahkan. Seru, asik, sok, silakan. Tadi kan Bapak ada data sebentar. Data nominal, data rasio, data ordinal itu, Pak. Ya. Terus saya coba cari di Google, terus itu ada namanya konversi variabel ordinal buat menguji hipotesis. Ya. Terus kalau saya lihat konversi variabel ordinal ini juga pakai data sebelumnya, tapi dijadikan kayak apa Ya. namanya, Ya, sok lanjut pertanyaannya. pengukuran begitu kan, Pak, skala-skala begitu. Terus berarti kita dapat menggunakan 2 data begitu, Pak. Ya. Jadi pertanyaannya? Maksudnya untuk dalam dalam menggunakan ini bisa pakai 2 data berarti ya? Oke, jadi bisa menggunakan 2 data dengan proses konversi dari data yang berjenis ordinal ke interval gitu ya maksudnya ya? Iya, kayak gitu. Jadi betul, siapa masukannya bagus tuh, jelas. Nah, ada satu add-on dalam, kalau Anda bicara Microsoft Excel, ada add-on untuk proses transformasi dari data yang ordinal menjadi data yang sifatnya interval. Ada. Namanya MSI, Method of Successive Interval. Anda bisa cari nanti, apa itu MSI gitu ya. Ya, tapi jangan dulu sekarang lah, nanti terlalu berat. Kan kita mari bicara di basic dulu. Binatang apa itu add-on MSI nanti, kalau mau ada kok, gampang, nanti tinggal ada sumbernya banyak. Ya, oke, makasih ya masukannya ya. Ya, terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Silakan. Saya lanjut dulu. Kenapa Jessica mau nanya barusan? Sudah tadi, Pak. Oh, udah ya. Nah, ini kalau sifatnya kalau kita bicara tentang data itu pasti data itu bentuknya angka. Tidak berbentuk kalimat, jadi tidak ada subjek, predikat, objek, keterangannya nggak ada. Satu aja. Ya. Tersusun seperti ini. Ada kumpulannya. Nama juga data, berarti jamak, berarti lebih dari satu. Berarti ada agregat, ada kumpulan tertentu. Ya. Jangan dibuat susah lah ya, biar juga lebih gampang. Nah, data ilmu sosial, tentunya ini dapurnya saya, dapurnya Anda nanti ke depan ya. Bila dikaitkan dengan masalah sosial. Misalkan dasar suatu perencanaan, ya, dalam model pekerjaan sosial, misalkan ya, ada satu yang namanya model pendekatan. Ada pendekatan locality development, ada pendekatan social planning, ada social action approach. Gitu ya. Jadi bisa dipakai datanya. Nanti deh Anda belajar tentang makro, belajar di sana. Atau untuk kendali misalkan terkait dengan, nah sekarang hari Kamis, melihat angka statistik yang ada sekarang tentang perkembangan Omikron, misalkan Poltekkes membekukan misalkan pembelajaran luring, sementara ini daring semua. Unpad juga sama, yang tadinya rencananya mau luring, sekarang daring semua. Demikian juga dengan pemerintah Jawa Barat, berdasarkan data dari Departemen Kesehatan atau dari Satgas COVID misalkan.
dengan demikian, pemerintah Kota Bandung mengeluarkan kebijakan penutupan jalan, penutupan jalan di Dago, di Pati Ukur, dan Lekong Kecil seperti itu. Ya, nah kayak gitu. Jadi ini bisa berguna. Ya, mungkin kalau yang COVID masalahnya masalah kesehatan, tapi dampaknya bisa ke ekonomi, bisa ke sosial dan lain-lain. Misalkan karena ini nggak kerja, dipecat misalkan. Jadi masalah sosial. Kenapa? Iya, yang dipecatnya menjadi ODMK misalkan pertamanya. Ada yang tahu apa ODMK? Nur Akika tahu nggak? Nur Akika tahu nggak apa ODMK? Nggak kedengeran suaranya. Apa ODMK? Putri Rahma tahu nggak ODMK apa? Orang gangguan jiwa bukan, Pak? ODMK. Orang dengan masalah kejiwaan. Nah, jadi pertamanya kejiwaannya dulu. Anda kuliah saya deg-degan. Saya punya masalah kejiwaan, Anda deg-degan, saya deg-degan juga nyiapin bahan kan gitu ya. Tapi kalau misalkan selama itu bisa terkendali psikologis Anda, mental Anda, ODMK itu sebagai salah satu stabilisator untuk perkembangan kepribadian dari kita masing-masing sebetulnya. Asal jangan sampai ODGJ yang barusan, ya, orang dengan gangguan jiwa, kalau itu harus masuk rumah sakit, jangan sampai lah, gitu ya. Cukup dengan kejiwaan sebagai salah satu motivator kita belajarnya lebih semangat lagi. Ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Oke. Nah, ini sudah sebetulnya hanya ngulang saja ya. Ini jumlah rumah, data kontennya ini sudah tadi. Ya. Ini menurut sifatnya. Nah, menurut sifatnya lukisannya indah. Saya sangat setuju. Wajahnya ganteng, wajahnya cantik, misal. Tariannya indah. Ini contoh-contohnya. Tapi nanti kita angkakan. Kalau tadi bahasa Ratu tadi sangat suka, misalkan. Kalau ini berarti pemandangannya sangat bagus, wajahnya sangat cantik, lukisannya sangat indah, atau lukisannya indah, misalnya. Bisa ke sana nanti. Kebijakannya sangat tepat, kebijakannya tepat, kebijakannya biasa saja, kebijakannya tidak tepat. Kan bisa jadi ke sana ya. Nah, yang kalau angka yang di bawahnya, jadi di proses di kuantifikasi, diukurnya nanti ya. Nah, ini ringkasan dari yang tadi, ya, ringkasan dari apa yang sudah diberikan sebelumnya, ya. Tapi ada primer, ada sekunder, ada tersier, ada kuarter, dan data berikutnya yang lebih rendah tingkat kepercayaannya atau tingkat kebenarannya. Sudah diolah, ya sudah, jadinya habis. Ya, tapi kalau data primer, data sekunder rasanya masih bisa dipertanggungjawabkan sebagai data yang dapat digunakan sebagai landasan atau dasar pengambilan keputusan. Ya. Nah, bagaimana data tadi bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan? Ini lembaga-lembaga ini bisa dipercaya sih, Pak? Bisa dipercaya nggak, Pak? BPS, ODGJ, lembaga survei, gitu ya. Nah, ini ada beberapa syarat sebetulnya bahwa data yang baik itu harus objektif, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Harus sesuai. Nah, contohnya tadi keputusannya, Gubernur Jawa Tengah ini, Gubernur Jawa Barat ini, representatif nih. Responnya apa? Sumber datanya tepat, meskipun hanya sampel, ternyata keputusannya benar loh. Lembaga survei A, keputusannya ini, si B ini, si C ini. Semuanya pas. Dan waktunya tepat serta relevan. Ya. Relevan itu artinya gini, kita nanya tentang calon presiden, tapi yang kita tanya ke responden, jumlah anak ibu berapa, jumlah pendapatan bapak ibu berapa, nah itu nggak relevan ya. Kalau bisa pertanyaan tentang pemilihan wakil presiden, yang paling tepat adalah bapak memilih yang mana, silahkan Anda bapak ibu tuliskan dalam kertas, secari kertas,
Itu saja sudah pertanyaannya, jangan lain-lain. Ya, ini yang dimaksud dengan relevan atau menunjukkan salah satu syarat yang baik. Ini summary dari semuanya nih kalau ini, ya. Ini summary dari semuanya. Mana sih? Sebentar. Ya, ini data rangkuman dari semuanya, ya. Bisa kelihatan sama Anda ya? Ada yang menanya, rasanya enggak deh, standar banget kalau ini. Anda bisa baca juga kok, ya. Nah, yang saya bilang tadi, yang saya bilang ke Anda tadi, ada data nominal, data dikotomus, ada data kategorikal seperti ini. Ya. Data ini mempunyai ciri yang seperti ada dalam slide ini. Ya. Disebut juga data kategori atau data nominal, data dikotomus. Nggak punya ranking, hanya membedakan saja. Ratu perempuan, lambangnya 1. Alfian lambangnya 0 laki-laki, atau dibalik, nggak jadi masalah. Soalnya nggak ada ranking bahwa 1 lebih besar daripada 0, nggak ada, hanya bedain aja bahwa 1 itu untuk perempuan, 0 itu untuk laki-laki. Boleh dibalik, boleh. Ya. Nah, data ordinal tadi Anda sudah dijawab, ya. Tadi juga Amelia juga sudah nanya, Pak, saya anak bungsu dan lain-lain. Iya, contohnya. Nah, ini kan ada nih. Juara 1 hasilnya 90, juara 2 87. Juara 1, 2, dan 3, 4 ini nggak tahu jaraknya, tapi kalau dilihat lebih rinci ke data diskritnya, ada nih ketahuan bedanya. Satuannya 0 sampai 100. Ternyata dari ranking 1 ke ranking 2 atau juara 1 ke juara 2 itu jaraknya 3. Tapi dari 2 ke 3 lumayan agak jauh. Gitu ya. Contohnya seperti itu. Ya. Nah, ini yang saya jelaskan di awal tadi ke Anda, bahwa kalau misalkan interval, gitu ya, misalkan untuk IPK, gitu ya, atau apapun itu ya, seperti ini. A itu nilainya 4, B itu 3, C itu 2, D itu 1. Maka interval antara A dan B adalah jaraknya ya, antara nilainya 4 kurangi 3, 1. Interval C dan D berarti C itu 2, D itu 1, berarti 2 kurangi 1 ya 1 juga jaraknya. Nah, interval antara nilai A dengan nilai D itu 3. Ya, 4 kurangi 1, 3. Ya. Nah, ini data yang paling jarang kita pakai, itu data yang keempat, data rasio. Biarkan orang-orang kedokteran yang beresin ini. Kita mah cukup sampai data interval aja deh, gitu ya. Tapi contohnya gini, yang saya tadi nanya ke Anda. Amelia, 1 itu berapa kalinya 2 sih? 5 itu berapa kalinya 10? Nah, ini itu rasio perbandingan gitu ya, antara 5 dan 10. Ya, kalau paham alhamdulillah, nggak juga nggak apa-apa. Kan kita bicara tentang jenis data 1, 2, dan 3. Oke, sampai situ ada Rafindra mau nanya, Vin? Ilham? Rafindra Ilham mau nanya? Belum. Enggak, belum, Pak. Belum. Ya, sudah. Oke ya. Nah, ini artinya yang paling tinggi itu skala rasio. Tapi yang kita pakai itu hanya nominal, ordinal, interval saja. Yang rasio ini data untuk teman-teman dari ilmu eksakta. Yang paling rendah itu data yang sifatnya yang nominal. Karena cuma membedakan aja. Ya.
Saya ini saya kasih nanti aja slide-nya ke Anda ya. Ini kan contohnya ada. Oke. Nah, sekarang saya mau ngasih challenge ke Anda. Silahkan raise hand. Bagaimana cara membaca tabel ini? Ada yang berani? Silakan. Ada yang berani nggak? Silakan. Ada yang berani? Saya kasih challenge. Anybody berani? Silakan. Ada yang berani nggak? Kalau nggak, saya jawab sendiri nanti. Izin mencoba, Pak. Izin mencoba, Pak. Silakan Vito, gimana? Menurut tadi yang telah Bapak sampaikan, dilihat dari data ini, menurut saya sesuai tingkatannya, Pak. Jadi tadi kan rasio paling tinggi, interval kedua, ordinal ketiga, dan nominal terakhir. Dan lihat dari data semua ini, bilangan menunjukkan perbedaan, semuanya disajikan. Gimana? Iya, kalau menurut saya ini sesuai tingkatan, Pak. Iya, artinya apa? Jadi artinya apa nih? Gimana, Pak? Ini artinya apa nih, Vito? Sok, boleh jawab, silakan. Jangan takut salah, bebas aja. Oh, kalau artinya yang bilangan menunjukkan perbedaan disajikan, jadi disajikan dari rasio, interval, ordinal, dan nominal, Pak. Dan selanjutnya pengukuran dapat digunakan untuk membuat peringkat atau mengurutkan objek, cuma disajikan sampai ordinal, perbedaan bilangan mempunyai arti sampai interval, dan mempunyai nol mutlak, dan rasio antara dua bilangan mempunyai arti, cuma disajikan menggunakan rasio. Menurut yang saya tangkap seperti itu, Pak, yang telah saya ngerti. Lah, dapat ya lah ya, gitu. Tapi belum meskipun belum jelas. Andri, silakan, Andri. Izin menjawab, Bapak. Ya. Ayo, Andri. Apa, Andri? Kalau menurut saya ini mungkin lebih ke ciri-ciri ya, Pak. Misalkan bilangan menunjukkan perbedaan. Nah, bilangan ini bisa digunakan untuk data nominal, data ordinal, interval maupun rasio, Pak. Sedangkan kalau untuk nol mutlak ini digunakan untuk yang hanya bisa digunakan untuk yang rasio, Pak. Itu, Pak. Dapat juga, tapi tulis aja dulu. Keaktifan soalnya. Jessica, silakan. Izin menjawab, Bapak. Ya. Menurut saya dari uraian tersebut menunjukkan bahwa misal Pak, bilangan menunjukkan perbedaan itu bisa diambil dari nominal, ordinal, interval, rasio. Terus pengukuran dapat digunakan untuk membuat peringkat atau mengurutkan objek itu bisa di ordinal, interval, dan rasio. Lalu untuk perbedaan bilangan punya arti itu bisa di interval dan rasio, dan mempunyai nol mutlak dan rasio antara dua bilangan punya arti itu hanya bisa di rasio, Bapak. Terima kasih, jelas. Siapa barusan, Ratu atau Lala barusan? Ratu, Pak, sama seperti jawaban Jessica. Oke, thank you ya buat semuanya. Teman-teman harus perhatikan semuanya ke depan ya. Tapi ya barusan yang ngomong saya kasih apresiasi ya. Nih, cara bacanya. Cara bacanya seperti ini. Cara bacanya adalah bahwa nominal gitu ya hanya bisa membedakan saja. Nominal. Nggak bisa dipakai diurutkan. Nggak punya arti. Nggak punya nol mutlak. Bacanya ke bawah. Bukan ke kanan. Hati-hati ya. Saya ulangi ya. Bahwa data nominal itu hanya menunjukkan perbedaan saja. Tidak bisa digunakan untuk diperingkat, tidak punya arti, tidak mempunyai nol mutlak. Bagaimana dengan data ordinal sekarang?
Bisa menunjukkan perbedaan nggak? Bisa. Gitu ya. Bisa menunjukkan peringkat? Bisa menunjukkan peringkat. Ada di sini. Yang ordinal. Ada artinya nggak perbedaan tadi? Nggak ada. Yang jelas 3 lebih besar daripada 2. Cuma nggak ada artinya. Ya, oke? Clear ya? Yang interval. Bisa ada menunjukkan perbedaan nggak? Bisa. Ada di sini. Bisa dibuat ranking nggak? Bisa. Punya arti nggak? Punya. Ya nggak? Seperti 4 ke 3 itu jaraknya 1. 3 ke 2 itu jaraknya 1. 4 ke 1 itu jaraknya 3. Itu kan ya? Nah, yang terakhir punya nol mutlak. Bisa dibedakan nggak? Bisa. Bisa diurutkan? Bisa. Ada artinya? Ada. Nilai nolnya berarti nggak? Berarti. 5/setengahnya dari 10 di rasio. Oke? Nah, sekarang saya pengen nunjuk Josika, jelasin lagi apa yang saya bilang barusan. Yang saya omongin barusan. Izin mengulanginya ya Bapak. Untuk pembacaan dari jenis data tersebut itu membacanya dari bawah. Untuk nominal sendiri itu bisa membedakan dan tidak bisa menunjukkan dari pengukuran dapat digunakan untuk peringkat atau mengurutkan objek, tidak bisa menunjukkan perbedaan bilangan mempunyai arti, dan tidak bisa mempunyai nol mutlak dan rasio antara dua bilangan mempunyai arti. Untuk yang kedua itu ordinal, bisa menunjukkan bilangan menunjukkan perbedaan, bisa menunjukkan pengukuran dapat digunakan untuk membuat peringkat atau mengurutkan objek, tetapi tidak bisa menunjukkan perbedaan bilangan mempunyai arti dan mempunyai nol mutlak dan rasio antara dua bilangan mempunyai arti. Untuk interval sendiri itu bisa menunjukkan bilangan mempunyai perbedaan ketiganya kecuali mempunyai nol mutlak dan rasio antara dua bilangan mempunyai arti. Untuk rasio sendiri itu mempunyai nilai mutlak atau bisa menunjukkan semuanya, Bapak. Andri, jelas sekarang, Andri? Jelas, Bapak. Bisa ya, jadi bacanya dari atas ke bawah ya, Andri ya? Siap, Pak. Oke, jadi kalau bingung nanya lagi, kalau nggak belajar kelompok. Kalau nggak nanya ke saya, boleh ya? Clear ya buat semuanya ya? Sudah beres. Nanti saya, masih perlu PowerPoint-nya nggak? Perlu, Bapak. Perlu, Pak. Perlu, Pak. Oke, sekarang dari saya ada kuis. Dikerjain sekarang ya. Waktunya hanya berapa menit ya? Sekarang jam berapa sih? Oh, waktunya sampai 9.25 ya dari saya. Dikerjakan sekarang, wajib cam on, nanti saya akan panggil juga. Asik, ada kuis. Mana kuisnya ya? Bentar. Oh, 5 menit deh. Kedengeran suara saya nggak? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Kedengeran ya suara saya ya. Oke. Pada bisa buka chat, kenapa saya suruh anak pakai laptop gitu tadinya biar anak nggak pusing. Sampai 29.25, silakan kerjakan, dibuka di situ. Saya buka di chat. Kelihatan? Cam on ya, nanti saya lihat ya masing-masing ya.
yang di atas 925 nanti saya dihitung berdasarkan timestamp ya. Kalau timestampnya lebih dari situ, saya nggak akan masukin ke nilai quiz soal. Di layar Anda kelihatan? Layar Anda kelihatan nggak? Ratu kelihatan nggak? Ya, nanti kelihatan. Terlihat, Pak. Nanti kelihatan nilai Anda berapa dari sini ya. Diva mana Diva? Diva hadir? Hadir, Pak. Diva nggak kedengeran suara tadi. Dion, mana Dion? Ada Dion kalau nggak salah namanya Dion di sini. Ada nama Dion nggak di sini? Dion, ada Dion? Dion nggak hadir berarti ya? Dion CD nggak ada? Di sininya hadir tapi kayaknya di screen doang. Andina juga nggak ada ya? Andina nggak ada juga ya? Biarin aja. Ah, ada, Pak. Ada, tenang lah tuh. Agil, sudah stabil internetnya sekarang? Ya, Pak. Dika, ini serius gitu, Dika. Hordena ditutup atau master backlight? Ah, kamu teh. Minggu depan. Oke. Udah, nama udah. Sok kerjakan dulu. Agra dicukur, rapi, Agra dicukur. Agra, Asa, Wijaya. Iya, Pak. Ya, rapi gitu rambutnya ya, nama maksudnya. Iya. Fadil di mana Fadil ini? Di kampus? Fadli Anugrah. Oh, siapa? Tahu. Gimana, Pak? Ini siapa nih? Udah ada nih. Siapa yang sudah submit? Ada yang sudah submit duluan. Lihat nih. Cuma bener 3 dari 10. Anissa Ambar. Ini namanya apa? Diagram apa? Diagram histogram, Pak. Apa? Histogram. Jeffrey? Hadir? Jeffrey hadir, Pak. Oke. Nah, siapa yang dapat duluan tuh? Yang pertama benar 6, yang kedua benar 6. Tuh kan gitu, seru ya kalau ujian kayak gini. Ada yang benar 5. Yuk, saya kasih waktu tambahan deh, 2 menit, sok silahkan. Saya kasih waktu tambahan 2 menit. Jadi sampai 9:27 saya kasih waktu, silahkan. Ayo dong, ada yang benar semua dong. Masa belum ada yang benar semua ini dari 2 kelas? Oh, ada yang benar 7. Bagus, naik.
Yang benar 2 ada 3 orang, yang benar 3 ada 3 orang, yang benar 5 ada 3 orang. Mau saya kasih tambahan waktu lagi nggak? Berapa menit? 2 Pak, 2 menit. 2 menit lagi, jadi 9 berapa sanggupnya Anda? Sampai setengah 10 ya? 9.30 ya? Iya Pak. 9.30 waktu saya di atas itu saya ini nggak saya hitung, saya nggak ikut kuis. Ilsia udah beres? Atau Pak bingung Pak bahasa Inggris? Apa-apa lah belajar. Ya Agra kunaon pening kepala Agra. Nah, nanti mas soalnya nggak akan kayak gini, kebayang Anda nanti ujian soalnya 40. Saya acak. Apa Bapak? Si Legra eta kunaon Legra? Beres? Udah Pak. Sakit kepala Pak, ini biasa. Sakit kepala. Ya. Heeh. Ada yang benar semua tuh. Ada yang benar semua, bagus. Ya aku salah semua, Cok. Kenapa? Anjing salah semua. Salah semua, Legra salah semua. Ayo, ya. Seru kayak gini mah, dosen mah transparan. Yuk, 9 menit lagi ya. Kalau nggak saya stop nih ini. Mau saya stop nih sininya. Enggak, Legra. Siapa? Agra, cepat. Udah, di saya menit terakhir nih. Saya off nanti sekarang. Saya berhentiin di sini. Udah ya, saya berhentiin ya. Ada yang nggak bisa submit nggak? Jadi, Bapak. Yang saya terima hanya 74. Umrah belum? Tadi pas Bapak ini sementara kekirim, Pak. Udah belum? Cepat. Bentar, Pak, saya refresh dulu. Udah? Sudah, Bapak. Terima kasih. Ini aku sudah. Sudah? Nah, ini nanti kira-kira contoh UAS yang akan kita lakukan, ya. Nilai kuis ini nanti saya akan masukkan ke dalam kelengkapan tugas Anda. Ya. Mau saya lihatin satu-satu nilainya? Atau jangan? Boleh, Pak. Jangan. Jangan, Bapak. Jangan, Bapak. Jangan, Bapak. Jangan. Kan biasanya kalian suka nanya, dosen itu bisa transparan nih. Boleh saya lihatin nih, ada orangnya di sini. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Apa ya? Ambil aja, Pak. Ya, Pak. Apa? Jangan, Bapak, jangan. Jangan, Pak. Ini pemanasan, Pak. Bapak ini baru pemanasan, Pak, hari pertama, Pak. Hari pertama. Mungkin minggu depan aja, Pak.
Iya, Pak. Kenapa? Mungkin minggu depan aja, Pak. Ini soalnya pemanasan, Pak. Bisaan kalian mau menghindarkan itu teh. Aduh. Sebentar. Deg-degan nggak barusan? Saya kasih clue aja ya. Sebentar. Oke, enggak deh, saya mau jelasin sedikit dari sini. Sebentar. Saya akan share lagi. Kelihatan ya? Nih, rata-rata nilai statistik, nilai kuis mahasiswa Poltek Kesas 1A dan 1B, rata-ratanya ada di 4, nilainya 4 dari 10. Nih, rata-ratanya. Mediannya dari 76 mahasiswa Poltek Kesas ada di angka 4. Ya. Nilainya, range-nya, yang terkecil itu 0, ada yang 0 itu siapa tadi? Allegra kunaon, kamu tanya salah saya submit lah kumaha, ya. Tertinggi 10. Jadi ada yang benar semua, ada yang salah semua. Nih, range-nya. Jadi hati-hati nanti pada kerjain. Ini yang average, yang median. Ini kan min, median, modus, ini sebetulnya akan kita pelajari minggu depan. Nah, pemanasannya dari sekarang, dari kuis. Biar tahu cara bacanya Anda gitu. Ya. Nah, ini berarti kurvanya tidak tersebar secara normal. Kalau rata-ratanya di 5, berarti kan semuanya rata-ratanya 5 gitu ya. Di tengah-tengah jadinya ada gitu, berbentuk seperti lonceng gitu. Kalau ini enggak kan, ke kiri ini karena angka banyak yang nilainya 4 gitu rata-ratanya gitu. Harusnya kan di atas 5, kalau nggak di atas 6 gitu, biar nilainya bagus. Nah, sekarang saya nanya, soalnya memang bahasa Inggris, tapi rasanya simpel kok, ya nggak? Soalnya kan gampang sebetulnya. Ya kata Bapak gampang. Kalau kata saya sih susah aja gitu ya. Gitu ya, Jas ya? Oke, sebentar. Ya. Sebentar ya, sebentar. Oke, selamat buat Jeffrey ya. Jeffrey benar semua, Jeffrey dari kelas 1A. Tepuk tangan dong buat Jeffrey. Jeffrey keren, Jeffrey. Dapat nilai 10 total semuanya, benar semua. Legra, kunaon Legra? Kemudian Selo juga dapat 8. Selo, selamat Selo. Selo, Prayoga Hadi dapat bagus juga. Kemudian siapa lagi ya di sini? Selo, Prayoga Hadi, ya itu yang dapat nilai 8 di situ ya. Rian, mana Rian? Rian ngomong Rian. Ya, halo Pak. Nah, selamat ya, kamu dapat bagus juga ya, dapat angka 8. Ya Pak. Mau yang lainnya mau diumumin nggak yang di bawah itu? Jangan dulu ya. Deg-degan semua kayaknya kalau dilihatin semua. Atau saya simpan di IG gitu, nanti di IG saya gitu. Boleh nggak? Boleh, Pak. Di IG cina deg-degan kata di IG komodenya. Oke ya, itu yang akan kita mudah-mudahan minggu depan nggak diskusi lagi dari saya ya, mudah-mudahan. Oke, silakan ada yang bertanya. Amalia mau tahu nilainya nggak? Sudah tahu Pak saya, Pak. Mau tahu nggak nilainya? Berani nggak ditampilin? Boleh Pak. Berapa ya Amalia ya? Aku lihat dulu. Amalia itu NPM berapa?
108, Mbak. Nulisnya Amalia juga di sini. Kok nggak ada Amalia ya? Arfian kenapa nilainya jelek? Kagok dengan bahasa Inggris, Pak. Nama lengkap dirimu siapa Amalia? Di sini ternulisnya apa? Amalia Kristi, Pak. Nggak ada ya? Kamu udah submit belum? Sudah, Pak, saya sudah lihat nilai saya, Pak. Sudah, dapatnya tadi sesuai dengan jawaban dirimu, 5 dari 10. Oke ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, pemanasan dulu lah. Cuma minggu depan harus bagus ya, Arfian ya. Tenang, bukan hanya dari nilai Inggris, kok banyak kok indikator dari saya, tidak hanya ini ya. Keaktifan Arfian, Amalia juga banyak. Ya. Cuma saya ingin membiasakan kepada Anda bahwa Anda harus terbiasa dengan, kalau dengan saya maksudnya ya. Kalau dengan saya, Anda harus terbiasa dengan tadi. Nilainya langsung keluar, Anda tahu nilainya. Sekarang nggak akan saya umumin, minggu depan saya akan mau ada yang enggak, ada yang tidak, aku umumin minggu depan. Ratu, Lala mau saya umumin nggak? Tidak, Bapak. Nanti aja Japri, Pak. Tidak, Bapak. Aduh, ya sudah. Oke ya, Diva, yang diumumkan Diva, atau KM-nya saya umumin masing-masing. Yang Nggak perlu, Pak. Nggak perlu, Pak. Nggak perlu, Pak. Aduh, ya sudah ya. Itu yang bisa saya kasih pembelajaran untuk Anda hari ini. Jadi belajar deg-degan juga. Belajar juga penilaian secara transparansi, sekaligus juga tadi membahas tugas ya, yang nominal, ordinal, interval rasio tadi. Tentang kualitas barang, kemudian apa namanya, untuk clipping juga tadi bentuknya sudah ada diagram batang, ada pie diagram, sudah belajar. Ya, ini kasusnya langsung ke apa yang kita pakai sekarang. Ya.